Halo semua. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mencari jurnal yang kredibel, jurnal yang terpercaya dan bisa Anda gunakan untuk menulis karya ilmiah. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa tuntutan akademik di perguruan tinggi saat ini sudah semakin tinggi. Nah, banyak tugas-tugas, banyak hal-hal yang sekarang kita harus merujuk kepada jurnal-jurnal ilmiah. Termasuk tugas-tugas mahasiswa pun sekarang sudah mensyaratkan untuk publikasi. Nah, tidak hanya di tugas akhir, sebagaimana kita tahu, tentu tugas akhir sudah jelas ya, bahwa skripsi, tesis, maupun disertasi itu harus dipublikasi. Baik itu di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal nasional saja. Nah, untuk itu, banyak hal-hal yang harus kita gali, harus kita ketahui dari jurnal ini sebelum kita masuk dan mempublikasinya. Baik itu dari segi persiapan, maupun dari segi awalnya dulu kita harus mencari jurnal yang memang benar-benar bisa kita gunakan untuk rujukan dan kita gunakan sebagai sasaran jurnal yang akan kita masukkan artikelnya. Nah, di video kita kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita mencari jurnal yang kredibel, jurnal yang terpercaya dan bisa kita gunakan sebagai sasaran dari publikasi kita. Oke, untuk itu mari kita simak di tutorial kali ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan, ada beberapa pembagian dari sumber-sumber tersebut. Di antaranya adalah jurnal ini terdiri dari dalam bentuk jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, jurnal nasional sendiri juga memiliki pembagian. Di antaranya adalah jurnal nasional saja, kemudian jurnal nasional terakreditasi. Nah, tentunya kalau kita ingin mencari sumber yang kredibel dan sumber yang memang terpercaya, tentu kita akan mencari jurnal yang sudah terakreditasi. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas dari jurnal yang sudah terakreditasi dan bagaimana cara menemukannya di internet. Sebelum kita mulai membahas mengenai sumber tersebut, rekan-rekan bisa membuka Sinta Ristek Brain. Nah, misalnya teman-teman bisa mencari di Google atau langsung bisa mengetik sinta.ristekbrain.co.id. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Sinta sendiri adalah platform yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, di mana Sinta ini merupakan sebuah portal yang menyediakan berbagai macam informasi terkait dengan karya-karya ilmiah maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen dan peneliti di Indonesia. Nah, Sinta ini sendiri merupakan platform yang menyediakan banyak sekali sumber yang bisa kita cari berdasarkan penulis, subjek, afiliasi, dan sumber itu sendiri. Teman-teman bisa cek di bagian atas ini. Ini ada home, about, author, subjek, afiliasi, sources, dan registrasi. Oke, jadi teman-teman, Sinta ini merupakan platform yang dengan cepat kita bisa menemukan sumber-sumber terkait dengan bagaimana peneliti mempublikasi karyanya, kemudian rekam jejak peneliti baik itu dari dosen maupun peneliti di seluruh Indonesia, dan rekam jejak jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang terdaftar di Sinta. Nah, kalau kita lihat di bagian sources, ada 5 sumber yang kita bisa jadikan rujukan, yaitu yang pertama dari journals, books, IPR, research, dan community service. Nah, jurnal sendiri merupakan sumber-sumber jurnal yang sudah diakreditasi oleh Sinta di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Kemudian books ini adalah karya-karya dari dosen dan peneliti di seluruh Indonesia dalam bentuk buku. IPR merupakan kekayaan intelektual dalam bentuk HKI, kemudian paten dan sebagainya. Kemudian research adalah sumber-sumber yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen dan peneliti di seluruh Indonesia.
Kemudian community service merupakan hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen dan peneliti di Indonesia. Nah, karena kita fokus di bagian jurnal di video kali ini, kita lihat di bagian journals. Oke. Di bagian ini rekan-rekan bisa cek ada 6 bentuk ya, 6 link. Ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, S ini merupakan singkatan dari Sinta, dan S1 sampai S6 ini merupakan bentuk akreditasi dari Sinta di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Jadi kalau dulu yang mengakreditasinya berbeda, sekarang yang mengakreditasi merupakan Kementerian Riset dan Teknologi, dan peringkatnya berdasarkan nilai Sinta tersebut, yaitu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Dan peringkat tertinggi merupakan Sinta 1, kemudian diteruskan oleh Sinta 2 sampai pada Sinta 6. Sehingga Sinta 6 merupakan peringkat terendah dari jurnal dan Sinta 1 merupakan peringkat tertinggi dari suatu jurnal. Nah, penilaiannya sendiri berdasarkan berbagai macam hal, diantaranya dari sebaran keilmuan, kemudian kelengkapan sumber, kemudian terbitan berkala, dan sebagainya. Nanti kan kita bahas di video khusus mengenai jurnal ini. Nah, dari sumber-sumber ini, rekan-rekan yang bisa jadikan rujukan, tentunya dengan peringkat Sinta 1 merupakan rujukan yang paling terbaik dari jurnal yang sudah diakreditasi tentunya gitu ya. Dan kita bisa cari di bagian search di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah pencarian sederhana, sehingga kalau kita masukkan keyword biasa seperti misalnya kita mau mencari tentang konseling. Oke. Di bagian hasilnya kita akan bisa lihat masing-masing jurnal ini punya identitasnya sendiri. Misalnya kita lihat di pencarian pertama, jurnal konseling dan pendidikan ini merupakan peringkat Sinta 2, S2 gitu ya. Kemudian fokus dan scope-nya adalah bagian pendidikan. Di sini tertulis education. Nah, di bagian kanan merupakan identitas dan capaian dari jurnal. Misalnya impact faktornya 2,44, H5 indeksnya 13, citasinya 686, H-index 13, dan citasinya 693. Nah, masing-masing angka ini nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Yang jelas, semakin tinggi peringkatnya, maka asumsinya adalah artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut merupakan artikel-artikel yang memang kredibel dan sangat bagus dijadikan sebagai sumber rujukan. Dan tentunya kalau teman-teman atau rekan-rekan yang ingin menerbitkan artikelnya, tentu semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin bagus gitu ya. Kalau kita cek sampai ke bawah, ini akan diurutkan sampai Sinta 3, Sinta 4, sampai Sinta 6, Sinta yang peringkat terakhir. Nah, ini Sinta 6 dari Psikologi dan Konseling Universitas Negeri Medan. Oke. Sekarang kita coba cek salah satu jurnal yang kita cari tadi. Kita coba di jurnal yang pertama. Kita bisa cek identitas dan rekam jejak jurnal ini. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal ini sudah diakreditasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Di tahun 2017 dia sudah berada pada ranking Sinta 3, dan 2020 sudah naik di Sinta 2. 2019 dia sudah naik ke Sinta 2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian tengah ini ada urutan artikel dengan citasi tertinggi, artinya artikel ini merupakan artikel yang paling banyak dirujuk oleh penulis-penulis di jurnal ini. Penulis-penulis yang ada kemudian merujuk artikel, dan ini direkam oleh Sinta dan diurutkan dari artikel paling banyak dikutip sampai paling rendah. Nah, total artikel di jurnal ini adalah 195 artikel, dan kita bisa lihat identitas jurnal ini di bagian kiri. Nah, penerbitnya adalah Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy.
Kemudian di sini juga ada alamatnya, email redaksinya, dan nomor telepon. Nah, untuk mencek di jurnalnya sendiri, di halaman jurnal asalnya, rekan-rekan bisa cek di sini website. Nah, di bagian ini adalah halaman asli jurnalnya gitu ya. Ini merupakan halaman jurnal yang tadi diakreditasi, yang tadi terdaftar di Sinta. Nah, di sini kita bisa lihat fokus and scope ataupun fokus dari jurnal ini adalah application of school counseling, mental health, assessment, supervision and counseling, sexual abuse, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ingin menerbitkan artikelnya, maka artikel tersebut harus sesuai dengan scope jurnal ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat artikel-artikel yang sudah terbit di sini seperti di bagian isu. Ada dua, ada current dan archive. Kita bisa cek di archive-nya. Oke, jadi jurnal ini sudah terbit dari tahun 2013 dan sudah terakreditasi sejak tahun 2017. Oke. Nah, bisa teman-teman cek di sini. Di tahun 2020 sudah terbit volume 8 nomor 2 dan in press ataupun sedang dalam proses penerbitan. Mungkin ini untuk nomor 3 ya. Karena jurnal ini terbit 3 nomor dalam 1 tahun. Nah, di sini bisa teman-teman jadikan rujukan. Nah, ketika kita ingin melihat dan menjadikan jurnal ini artikelnya sebagai rujukan, kita bisa cek masing-masing artikelnya di sini. Nah, ini adalah artikel-artikel yang bisa teman-teman dan rekan-rekan jadikan rujukan. Karena ini jurnalnya bersifat open access, di sini tertulis ya open access, artinya artikel-artikel yang ada di jurnal ini itu artikelnya bebas untuk diakses, di-download, dan dijadikan rujukan. Oke. Kita coba cek salah satu. Misalnya di sini kita sudah buka salah satu tulisan artikel Stimulation of Child Sexual Imitation Behavior through Neurolinguistic Programming. Nah, di sini kita bisa lihat abstraknya, keywordsnya, referensiesnya, sampai pada berapa kali abstraknya dilihat dan berapa kali PDF-nya ini di-download. Oke, kita bisa lihat di sini di bagian full text, misalnya kita bisa cek karena dia adalah open access, maka kita bisa bebas untuk mendownload atau mengunduh file PDF-nya secara lengkap, gitu ya. Nah, ini adalah artikelnya. Jadi teman-teman yang membutuhkan rujukan, kita bisa ambil langsung di bagian ini. Oke, jadi ini adalah pencarian sederhana dari Sinta. Nah, bentuk lain, cara lain yang kita bisa lakukan untuk mencari sumber, misalnya di sini tertulis advanced search. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak tahu apa nama jurnalnya, kita bisa cari berdasarkan subjeknya. Misalnya di sini ada bagian subjek, ada religion, economy, humanities, health, dan sebagainya. Misalnya teman-teman ingin mencari jurnal-jurnal di bagian engineering misalnya. Kita bisa ambil bagian engineering, kita bisa search. Nah, di sini adalah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi di bagian di subjek teknik atau engineering ya. Mulai dari Sinta 1 artinya peringkat teratas sampai pada Sinta terakhir. Nah, pada umumnya Sinta 1 ini adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks lembaga pengindeks global yang sudah bereputasi seperti Scopus. Nah, kita bisa cek di sini Telkomnika ini adalah salah satu jurnal yang sudah, jadi dari awal dia terakreditasi sudah berada di Sinta 1 ya, karena memang jurnal ini sudah bereputasi internasional. Nah, kita bisa cek di sini judul-judul artikel yang paling banyak dikutip. Kita bisa cek websitenya. Oke, ini dia. Nah, di sini kalau teman-teman berminat submit di
jurnal ini, maka harap dibaca dulu fokus and scope-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagian dalam-dalamnya, kita baca dulu di bagian ini apakah dia menerbitkan artikel sesuai dengan artikel yang teman-teman tulis. Atau juga bisa teman-teman lihat di archive-nya, dia fokus di bagian mana gitu. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mencari jurnal yang berada di Sinta. Jadi jurnal-jurnal yang sudah berada di Sinta merupakan jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Artinya secara kualitas dia sudah direview oleh kementerian atau orang-orang yang berada pada tim untuk melihat kualitas jurnal itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan submisi, bisa kita cari informasinya melalui portal atau platform Sinta. Nah, ini langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian sumber lain yang bisa kita jadikan rujukan yang berasal dari jurnal nasional bisa kita juga lakukan melalui portal scholargoogle.co.com. scholargoogle.com. Oke, di Scholar Google ini sebenarnya lebih spesifik pada artikelnya. Jadi kalau tadi kita spesifik pada sumbernya berupa jurnal, kita sekarang spesifik di bagian artikelnya. Misalnya teman-teman ingin menulis artikel mengenai motivasi belajar misalnya. Oke, di bagian ini teman-teman bisa cek. Nah, di sini ada pengaruh motivasi belajar terhadap siswa prestasi belajar IPA di sekolah. Pencarian Google Scholar, dia akan merujuk artikel, akan mengurutkan artikel dari artikel dengan rujukan tertinggi sampai pada tingkat terendah. Nah, di sini kita bisa cek artikel ini saja yang terbit di Jurnal Penelitian Pendidikan 2011 ini dirujuk sebanyak 633 kali. Artinya dia sudah banyak dirujuk gitu ya. Nah, ini menandakan atau mengindikasikan bahwa artikel ini cukup berpengaruh dari segi fokus pada motivasi belajar tadi. Nah, untuk di Scholar ini sendiri, ini dia akan menyaring artikel-artikel yang memang sifatnya adalah scientific artikel atau artikel ilmiah. Jadi kalau kita cari di Google biasa, artikelnya mungkin nyampur dengan artikel-artikel dari blog, dari website yang mungkin tidak kredibel untuk dijadikan rujukan. Kalau kita buka di Google Scholar, dia sudah fokus pada artikel-artikel yang memang bisa kita jadikan rujukan ilmiah. Gitu. Ketika kita akan menulis artikel ilmiah juga, tentu rujukannya adalah artikel-artikel yang memang kredibel gitu ya. Nah, di sini dia tahunnya itu dari semua tahun. Di sini kita bisa lihat kapan saja gitu ya. Kalau Google Scholar teman-teman itu bahasa Indonesia, itu tertulis kapan saja. Kalau bahasa Inggris tertulisnya anytime. Nah, kita juga bisa lihat rentangan dari tahun 2020 saja, 2019 saja, atau sejak tahun 2016. Atau kita bisa juga cek dari tahun-tahun lama, misalnya dari tahun 1990 sampai 1998 misalnya. Kita bisa telusuri dari situ. Tapi tentu untuk ini, untuk menulis artikel tentu kita jadikan rujukan-rujukan terbaru ya. Ilmu-ilmu sosial biasanya akan menelusuri artikel-artikel 10 tahun terakhir. Tentu ini tidak laku lagi untuk dijadikan rujukan. Kecuali kalau misalnya ini merupakan teori dasar atau grand teori rekan-rekan, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau kita cek dari 3 tahun terakhir, dari 4 tahun terakhir, kita bisa cek dari sejak tahun 2016. Nah, biasanya ini merupakan artikel-artikel terbaru yang bisa teman-teman jadikan rujukan. Bagaimana cara membacanya? Jika teman-teman melihat di bagian kanan, di sini tertulis PDF. Nah, ini adalah artikel-artikel yang bisa kita download secara gratis. Misalnya kita cek di sini. Oke, sudah terdownload.
Nah, ini adalah artikel dari jurnal Lantanida Journal. Oke, ini bisa kita jadikan rujukan juga. Jadi teman-teman bisa membaca artikel ini dan bisa mengutip ini dan menjadikan ini sebagai sumber dari artikel yang rekan-rekan tulis. Kalau seandainya tidak ada PDF di ujungnya, berarti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, jurnalnya bukan jurnal yang open access ataupun terbuka secara umum, atau memang belum ada versi PDF-nya. Mungkin artikelnya baru terbit sehingga versi PDF-nya belum muncul di bagian ini, atau memang tidak tersedia versi PDF-nya, hanya abstrak dan sumbernya saja. Oke, kemudian yang penting juga dari Google Scholar adalah kemampuannya dalam menangkap bagaimana kita bisa menulis kepustakaan dengan cepat. Nah, di bagian sini teman-teman bisa cek bagian bawah setiap artikel. Kita bisa lihat ada beberapa tombol yang berguna. Misalnya di bagian ini tanda petik ya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita bisa ambil berbagai macam bentuk pengutipan. Ada versi MLA, APA, dan ISO 690. Biasanya kalau kita di bagian sosial ataupun psikologi dan konseling khususnya, kita bisa ambil bentuk pengutipan di bagian APA. Nah, pengutipan ini nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Oke, ini merupakan salah satu sumber rujukan yang kredibel dan teman-teman bisa jadikan sebagai pedoman dan sumber ya. Oke, ini dari sumber-sumber yang sifatnya nasional. Internasional juga kita bisa cari melalui Google Scholar, misalnya motivation in education misalnya. Nah, ini kalau teman-teman masukkan keywordnya dalam bentuk bahasa Inggris, maka yang keluar adalah rujukan bahasa Inggris. Cara downloadnya pun sama seperti tadi, gitu ya. Kalau misalnya ada tulisan PDF di ujungnya, maka bisa di-download. Nah, ini sepertinya banyak yang tidak ya. Oke, kita bisa ambil dari rentang-rentang terbaru, misalnya dari 4 tahun terakhir. Oke, jadi tadi itu cara kita mencari sumber-sumber yang kredibel melalui Scholar Google ya. Nah, ada banyak portal lain yang menyediakan sumber-sumber yang juga kredibel, diantaranya seperti ERIC. ERIC merupakan salah satu platform juga untuk kita mencari sumber-sumber yang cukup kredibel. Misalnya kalau kita cari di sini, sebelumnya kita teman-teman bisa cek buka portal ERIC ini bisa melalui teman-teman bisa cek di eric.ed.gov. Nah, kita bisa cek di sini misalnya kita ingin mencari sumber dengan keyword well-being. Tentunya ERIC memiliki sumber-sumber yang berbahasa Inggris, jadi tidak ada yang berbahasa yang selain bahasa internasional ya. Nah, di hasil pencarian ERIC sendiri ada beberapa artikel yang sifatnya kita bisa download secara penuh. Artinya ini adalah artikel-artikel yang sumber yang open access juga, atau bisa kita download secara bebas. Di bagian kiri kita bisa lihat publication date-nya di tahun 2020, sejak tahun 2019 sampai 20 tahun terakhir kita bisa cek di ERIC. Jadi 20 tahun terakhir ada sekitar 10.029 sumber berkaitan dengan well-being. Kemudian kita bisa coba juga dari deskriptornya yang berkaitan dengan well-being ya. Misalnya adolescence, children, mental health, academic achievement, dan sebagainya. Kita bisa juga mencari berdasarkan sumber jurnalnya seperti Social Indicator Research dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa cek juga berdasarkan author. Mungkin di sini author-author yang terkenal di bagian well-being gitu ya. Kemudian tipe publikasinya bisa dari jurnal artikel, ada dari report, dari laporan penelitian, ada juga dari opini paper. Kemudian juga kita bisa cek dari level pendidikannya dari higher education sampai nanti pada junior high school. Audiensnya juga bisa kita filter ya, dari practitioner, teacher, policy maker, dan sebagainya, sampai pada lokasi di mana artikel tersebut terbit.
misalnya di Australia, Kanada, dan sebagainya. Nah, Eric cukup komprehensif ketika kita mencari sumber-sumber yang kredibel. Misalnya di sini kita bisa cek di tahun 2020 dari jurnal Australian Journal of Teacher Education, ada Teacher Wellbeing in Remote Australian Communities. Nah, teman-teman bisa download ini secara penuh, bisa cek di sini. Nah, ini artikelnya. Jadi teman-teman bisa jadikan ini sebagai rujukan ketika teman-teman ingin membuat suatu artikel yang bagus. Tentunya kalau artikel bagus merupakan artikel yang rujukannya ini beragam dan pada umumnya bersifat primer. Primer ini maksudnya artikel tersebut yang dijadikan rujukan sangat cocok dengan judul dan tema artikel yang teman-teman buat. Jadi tidak ngambang. Artinya ketika teman-teman menulis tentang well-being ataupun mental health, maka rujukannya tetap berkaitan dengan mental health dan well-being, tidak ngawur kemana-mana sumbernya, sehingga dari berbagai macam sumber ini teman-teman bisa manfaatkan. Jadi tidak susah lagi sebenarnya kita mencari sumber, dan tidak perlu juga kita pergi ke pustaka, menghabiskan waktu berjam-jam di pustaka, apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang gitu ya. Teman-teman bisa menulis artikel dari rumah saja untuk kepentingan tugas akhir maupun untuk kepentingan yang lain-lainnya. Ini dari sumber Eric ya, teman-teman bisa cek di sini. Kalau di sini ada tulisan download full text, di sini ya download full text, maka ini bisa kita jadikan sebagai sumber dan bisa kita download secara penuh. Atau ada juga hanya peer review dan direct link. Peer review ini maksudnya adalah artikel ini sudah direview oleh sejawat. Nah, apa maksudnya dan bagaimana prosesnya nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Nah, kita bisa cek kalau misalnya tidak ada full downloadnya, apakah bisa kita jadikan rujukan. Kalau tidak ada full downloadnya, tetap kita bisa jadikan rujukan, namun hanya sebatas judul, abstrak, dan referensi saja. Seperti di sini kita cek direct linknya. Oke, kita disuruh masuk ke DOI. Nah, ini sedikit informasi. Setiap artikel yang terbit secara online, baik itu terbit di jurnal berbayar maupun jurnal yang open access, semua jurnal ya, ini harus punya DOI, yaitu Digital Object Identifier. Jadi ini semacam barcode-nya atau pengenal dari setiap artikel terbit di internasional ya. Nasional pun seperti itu. Jadi setiap artikel yang terbit secara online harusnya punya DOI. Nah, di sini Eric meminta kita masuk melalui halaman ini. Jadi setiap DOI dia akan merujuk pada sumber di mana jurnal tersebut berasal. Nah, ini dari sumbernya Subjective Wellbeing of Angolan Student in Portugal. Nah, teman-teman bisa cek di sini abstraknya. Jadi kalau tidak ada sumber rujukan dari full PDF-nya atau artikel fullnya, teman-teman tetap bisa jadikan ini sebagai rujukan dari segi abstraknya. Tentu abstrak kita bisa baca secara ringkas dan padat ya, mulai dari latar belakang penelitiannya, sampelnya, kemudian juga dari hasil penelitiannya. Tentu ini hal-hal yang penting kita jadikan rujukan. Artinya artikel ini kita bisa jadikan sebagai penguat dari artikel yang sudah kita tulis. Nah, oke, jadi ini dari portal Eric. Kemudian teman-teman juga bisa ambil dari portal Science Direct. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di bagian search for peer review journal, article, book chapter, and open access content. Nah, dari Science Direct ini juga cukup kredibel. Bahkan ini jurnal-jurnal yang levelnya sudah tergolong yang bagus ya. Jadi artikel di sini sudah diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi. Sama seperti Eric dan Google Scholar, sebenarnya Science Direct ini merupakan platform ataupun website yang menyediakan artikel-artikel yang diambil dari jurnal-jurnal
yang kredibel yang bisa kita cari di bagian pencarian ini. Jadi istilahnya dia sebagai mesin pencari dari artikelnya gitu ya. Oke, kita bisa cari di keyword misalnya kita ingin mencari tentang mental health. Oke. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini dia akan meminta register dan sign in. Karena Science Direct ini sifatnya dia berbayar, artinya kalau misalnya kita terdaftar di Science Direct, maka kita bisa download PDF secara penuh. Nah, tentunya agak berbeda dibandingkan dengan Google Scholar dan ERIC dan yang bisa diakses secara gratis. Science Direct kita harus melakukan purchase tertentu gitu ya untuk bisa mendownload. Kalau kita hanya ingin melihat isinya saja, kita bisa ambil di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa cek di bagian kiri, itu kita bisa tentukan dari tahun mana saja kita mau mengambil sumbernya. Di sini sejak tahun 97 sudah ada. Kita bisa custom juga sebenarnya. Custom dari tahun berapa gitu ya. Oke. Kemudian di sini tahun 2021 pun sudah muncul di sini gitu. Jadi artikel yang terbitnya tahun depan itu sudah bisa kita lihat tahun ini. Nah, kemudian dari artikel tipe juga kita bisa cek di sini apakah dia termasuk artikel review, apakah artikel research, ensiklopedia, book chapter dan sebagainya. Kemudian juga dari sumber jurnalnya juga bisa kita lihat ada The Lancet. The Lancet ini cukup terkenal ya di bidang medis, kemudian Schizophrenia Research, European Psychiatry, kemudian Journal of Affective Disorder. Di bagian tengah ini adalah judul-judul karya ilmiah atau artikel yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan rujukan. Nah, di sini bagian sini bisa teman-teman lihat ada yang tertulis open access, ada yang tidak tertulis open access. Artinya, kalau open access kita bisa ambil secara full artikel ya. Kalau tidak open access berarti kita cuma bisa baca abstrak dan referensinya saja. Nah, misalnya di sini di open access kita bisa download. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah artikel yang muncul dari jurnal apa ini? Nah, ini Association for Medical Education in the Eastern Mediterranean Region, dari jurnal Health Profession Education. Ini terbit tanggal 14 Juli 2020. Jadi ini bisa teman-teman jadikan rujukan juga. Jadi sebenarnya artikel-artikel internasional bereputasi dan Trindex Scopus pun bisa kita ambil secara gratis. Tapi dengan syarat bahwa artikel tersebut diterbitkan oleh jurnal yang sifatnya open access. Bukan yang berbayar ya. Kalau berbayar tentu kita harus purchase sekian dolar untuk bisa baca artikelnya. Oke, ini dari segi mencari artikel dengan sumber-sumber yang kredibel. Kita cukupkan, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, itu tadi tutorial bagaimana cara mencari jurnal yang kredibel, jurnal yang terpercaya dan bisa kita gunakan sebagai rujukan. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita mempersiapkan naskah, kemudian kita lakukan submisi ataupun kita masukkan ke jurnal sasaran tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.